Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradini Agustina dengan NPM 2240604038. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Bersama Saya Sherly Nur Anawiyah dari Sekolah MTS Negeri 2 Tarakan. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada Sherly tentang rasio, yang dimana nanti akan dibahas konsep rasio secara sederhana, kemudian membahas skala, yang selanjutnya lagi adalah perbandingan berbalik nilai, dan juga perbandingan jumlah. Kan kita akan bahas tentang rasio ya, sesuai dengan apa yang akan kita bahas karena Sherly kurang memahami tentang rasio. Nah, jadi di sini rasio adalah perbandingan dua besaran atau lebih dengan satuan yang sama. Nah, di sini ada contohnya nih sudah, yaitu tinggi dari suatu orang dengan orang yang lainnya. Nah, misalnya ini adalah Zaki dan ini adalah Sherly. Nah, perbandingan Sherly di sini adalah tingginya 150 cm. Zaki 150 cm dan si Sherly 100 cm. Nah, cara menuliskan perbandingan, cara yang pertama di sini kita tuliskan aja. Yang pertama si Zaki banding ini ya, tinggi Zaki banding tinggi Sherly. Tinggi Zaki tadi berapa di sini? 150. Iya, 150 banding 100. 100. Nah, ini kan perbandingannya. Kita bisa sederhanakan dengan yang paling kecil. Kita bagi dengan suatu bilangan yang paling tinggi yang bisa dibagi 150 dengan 100. Kira-kira dibagi berapa sih? 50. Dibagi 50. Kalau sama-sama dibagi 50, ini 150 dibagi 50 berapa jadinya? 3. Kalau 100 bagi 50? 2. Nah, 2 ini adalah perbandingan dari tinggi badan si Zaki dan Sherly. Nah, cara kedua untuk menuliskannya bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, tinggi Zaki sama dia tuh per tinggi Sherly. Sama dengan tinggi Zaki tadi berapa? 150. Ini per 100. Sama kayak tadi, dibagi dengan bilangan yang bisa membagi dengan 150 dan 100 yang paling besar. Berapa? Sama-sama dibagi 50. Hasilnya berapa nanti? 3. Terus kalau yang si Sherly? 2. Nah, ini ya. Walaupun cara penulisannya beda, itu tidak masalah ya. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah skala. Di sini yang dimaksud dengan skala itu adalah perbandingan antara ukuran suatu benda itu pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Misalnya, Sherly pernah lihat buku di sekolah kayak buku peta ya, itu pernah? Nah, pernah. Nah, di situ kan kalau di peta itu misalnya ada jarak dari Jakarta ke Bandung. Itu kan kecil tuh petanya. Nah, itu yang disebut dengan ukuran gambar atau pada peta. Dengan kalau yang sebenarnya itu di kehidupan nyata, itu akan berbeda dengan ukuran yang di petanya. Di situ bisa dipahami? Bisa. Nah, terus skala itu biasanya dituliskan dengan 1/P dengan satuan cm. Maksudnya satu ini adalah setiap satu sentimeter ini, 1 cm itu mewakili P cm. 1 cm itu mewakili P cm pada ukuran sebenarnya. Ukuran entah itu suatu benda, ukuran dari jarak itu yang sebenarnya. Selanjutnya, pada skala ini kita menerapkan juga atau berhubungan juga dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai karena di situ jarak Palembang ke Bengkulu di sini diketahui pada soal 4.500 km dengan skalanya itu 1/75 juta. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak Palembang ke Bengkulu itu pada peta. Nah, di sini kan sudah ada rumusnya nih ya di sini menggunakan segitiga yang artinya di sini JP itu jarak pada peta, S itu skala, dan JS adalah jarak sebenarnya. Nah, kalau yang di sini yang ditanyakan apa, Sherly? Jarak pada peta. Jarak pada peta. Cara untuk mencari jarak pada peta ini yang di atas. Artinya JP sama dengan ini tuh artinya dikali ya kalau bersampingan seperti ini. Skala kali jarak sebenarnya. Nanti kalau misalnya yang dicari adalah skala, artinya ini kan per di sini nih, atas sama bawah. Artinya dibagi, benar sekali dibagi ya. Begitu juga dengan JS. Artinya nanti JS itu sama dengan JP per S. Iya. Nah,
Sekarang yang kita gunakan untuk soal adalah yang paling atas. Sehingga di sini JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, ingat kalau misalnya kita mau hitung jarak pada perbandingan seperti ini, satuannya itu harus sama. Coba kamu lihat Shirley, di sini skala itu tadi satuannya apa pada konsep? Sentimeter. Sedangkan di sini jarak yang ini sebenarnya ini masih dalam satuan kilometer. Yang dimana dari kilometer ke sentimeter itu ini ya, km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Turun berapa kali coba? Tuh. 2, 3, 4, 5. Nah, turun 5 kali yang artinya dikali dengan berapa? Kalau 5 kali turunnya? Artinya kalau turunnya 5 kali, nolnya nanti ada berapa? Ada 5. Yang dibaca itu 100.000 ya. Nah, ini skalanya udah kakak tulisin 1:75 juta kali JS-nya tadi berapa? Yang sudah ini kita harus ubah dulu kan, dari 4.500 dikali 100.000. Jadinya berapa di sini? 450 juta. Nah, di sini ya. Nih, dapatnya dari sini ya. Satuannya sudah jadi sentimeter. Sudah sama-sama 1 cm, sudah sama-sama sentimeter, jadi bisa dihitung nih. Ingat tadi kalau banding seperti ini bisa diubah menjadi bentuk apa? Kalau yang di konsep tadi, cara nulis kan ada 2 tuh perbandingan. Ini bisa diubah ke apa? Iya, per 1/75 juta dikali 450 juta. Nah, kalau udah kayak gini ada yang bisa dibagi nggak? Nih, nolnya ya supaya cepat. Ada 3 bisa. Ini masih ada 3 kan? Iya. Ini juga ada 3. Nah, sudah. Jadi 1 kali 450 450 dibagi sama 75, yang hasilnya nanti adalah 6 cm. Nah, jadi kalau untuk mencari skala nanti tinggal ikutin rumusnya dan juga jarak sebenarnya ya. Selanjutnya kita bahas perbandingan berbalik nilai ya. Di sini ada soalnya. Sebuah gedung direncanakan itu selesai dibangun dalam waktu 20 hari oleh 28 pekerja. Jadi, kemudian setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan itu dihentikan selama 4 hari. Nah, jika kemampuan bekerja setiap orang itu sama, supaya pembangunan gedungnya itu selesai tepat waktu, berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Oke, di sini kita tulis dulu sisa pekerjaan. Pengerjaan dalam hari. Lalu ini ada banyak orangnya, banyak pekerja. Dan ini orang. Oke. Yang pertama tadi, kalau 20 hari artinya belum diapa-apain itu dalam waktu 20 hari itu dapat selesai oleh berapa orang pekerja di situ? 28. Nah, setelah dikerjakan 8 hari, artinya sisa pekerjaannya diapain? Dikurang dengan 20 dikurang dengan 8 sama dengan 12. Yang sama dikerjakan oleh 28 pekerja. Nah, tetapi setelah dikerjakan 8 hari, pekerja itu dihentikan selama 4 hari. Artinya yang tadi sudah dikerjakan selama 8 hari sisa 12, dia harus berkurang lagi selama 4 hari. Artinya dikurang lagi dengan 4. 12 dikurang 4? 8. Nah, 8 ini coba dilihat. Kalau misalnya dia tuh yang diminta harus selesai tepat waktu, jadi nggak boleh nambah-nambah nih harinya. Artinya kalau waktunya ini semakin sedikit, ini kan harinya nanti di sini semakin sedikit nih. Semakin sedikit atau berkurang. Kemudian pekerjaannya ini harus makin banyak atau harus makin dikit supaya tepat waktu? Makin banyak. Iya, harus bertambah atau makin banyak? Bertambah ya. Bertambah atau makin banyak. Artinya di sini kita pakai konsep
namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, 28 orang tadi ini harus ditambahin dengan berapa yang diperlukan supaya dapat selesai tepat waktu. Nah, yang dimana X ini adalah banyak pekerja tambahan. Ini yang kita cari ya. Nah, kalau udah kita gunakan dua ini pakai konsep perbandingan berbalik nilai. 12 per 8 sama dengan 28 per 28 tambah X. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai, kita balik dulu yang di sini. Kita tukar. 12 per 8 sama dengan, ini jadi di pembilangnya ya. Per, yang di bawahnya jadinya berapa? 28. Iya, penyebutnya 28. Nah, sebelum kita kali silang, kita harus bagi dulu yang bisa dibagi supaya lebih cepat ya. 12 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi berapa? 4. Di sini sisa? 3. Ini? 2. Nah, 28 dan 2 ini apakah bisa dibagi? Bisa Ya, karena kiri kanan atau atas bawah. Asalkan jangan menyilang, nanti kita harus kali soalnya. Ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. 28 dibagi 2? 14. Kita tuliskan ulang dulu ya sini. Jadi 3 per 1 sama dengan 28 ditambah X per 14. Tinggal kita kali silang. 1 dikali 28 tambah X, artinya dia tetap. Sama dengan 3 kali 14. 14 kali 3. Ini 2 nyimpan 1. Jadinya 42. Nah, sama kayak tadi, yang dicari X artinya yang ini harus sendiri X-nya. 28-nya harus diapain? Supaya habis harus kurang dengan dirinya sendiri. Berapa 42 dikurang 28 itu ya? Kurangin 28. Berapa ini? Ini 2. Ya kan? 1 jadi 14. Nah, jadi banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah 14 orang. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung nih, Sir? Tidak. Soalnya berbunyi, ayah akan membagikan uang sejumlah 320.000 kepada Amir, Budi, dan Charlie. Dengan perbandingannya itu 3 banding 5 banding 8. Nah, di sini diminta untuk menentukan jumlah uang mereka masing-masing itu berapa sih gitu. Nah, di sini tadi perbandingan uang Amir, Budi, dan Charlie berapa? 3 banding 5 banding 8. Lalu jumlah uang semuanya artinya, ini kan sejumlah uang 320.000 kan. Artinya itu adalah jumlah semua uang dari Amir, Budi, dan Charlie. Jika ditambahkan semuanya, hasilnya adalah 320.000. Nah, di sini kita menggunakan konsep jumlah ya, makanya perbandingan jumlah. Pertama, kita mau nyari misalnya dari yang pertama dulu, uangnya si Amir. Kita penyelesaiannya seperti ini. Uang Amir, banyak ya. Banyak uang Amir perbandingannya uang Amir. Perbandingan uang Amir sama dengan jumlah uang semuanya ya, keseluruhan dibagi sama jumlah perbandingan keseluruhan. Nah, ini maksudnya apa nih? Coba dilihat. Banyak uang Amir perbandingan uang Amir itu akan sama dengan jumlah uang keseluruhan per jumlah perbandingan secara keseluruhannya. Ini namanya menggunakan perbandingan senilai. Oke? Kayak uang Amir, banyak uang Amir sudah diketahui atau belum? Belum. Kita misalkan sebagai A. Terus perbandingan uang Amir sudah ada kan? Berapa di situ? Diketahui? 3. Nah, terus jumlah uang keseluruhan itu berapa sih? 320.000 per jumlah perbandingan keseluruhan. Artinya perbandingan ini semua tuh
Apa kan kalau jumlah? Tambah. Ditambah semuanya, 3 tambah 5. 8 tambah 8? 16. Di sini dapatnya ya. Selanjutnya, kalau udah seperti ini bisa dikali silang. Nah, sebelum dikali silang, dilihat dulu. Ada yang bisa disederhanakan nih, atas bawah. 32 dan 16 itu sama-sama dibagi 16. 32 dibagi 16? 2. 16 dibagi 16? 1. Jadi ini di pembilangnya sisa masih ada 20.000. Tinggal dikali silang ya. A kali 1 tetap 1 A. Kemudian 3 kali 20.000 hasilnya adalah 3 kali 2? 6. Nolnya ada 4. Jadi uangnya si Amir adalah 60.000. Nah, dari situlah kita dapat. Begitu juga untuk mencari uang Budi dan Charlie. Bisa? Coba selanjutnya uang lagi si Budi. Jadi langsung aja ya kasih masuk. Di atas di sini apa? B. Di bawahnya 5. Karena di situ perbandingannya ya sama dengan ini masih sama ya. Nah, kalau udah sama tadi setelah disederhanakan berapa sih ini tadi? 2 apa? Per 1. 20.000 per 1. Tinggal diapain tadi? Dikali silang. Kali silang. B kali 1 B sama dengan 5 kali 2 5 kali 2 10. Terus jadi dibaca 100.000. Ya 5 kali 20.000 ya artinya ya. Nah, uang Amir udah dapet, uang Budi udah dapet, dan sekarang uang Charlie. Bagaimana yang di sini? C Per 8. Iya, sama dengan 20.000 per 1. Iya, jadi si C sama dengan 8 kali 8 kali 2? 160. Iya, 160.000. Jadi itu adalah hasil dari masing-masing uang si mereka bertiga ini. Nah, sampai sini di sini kan namanya perbandingan jumlah karena dia menggunakan konsep jumlah ya di sini. Nah, nanti ada juga yang namanya perbandingan selisih. Kalau di situ dalam soalnya itu berhubungan dengan kayak selisih uang ini dengan ini gitu ya. Nah, kalau dari yang perbandingan jumlah ini apakah sudah dapat dipahami?